Minasan, konnichiwa. Oke, hari ini kita akan melakukan pembelajaran melalui Jimit aja ya. Oke, untuk materi kali ini, Sensei akan menjelaskan tentang Shigoto. Ada yang tahu nggak Shigoto itu apa? Saya sensei, artinya itu pekerjaan. Oke, benar sekali Mas Faiz. Arti Shigoto adalah pekerjaan. Oke, uh, untuk kali ini Sensei akan memberikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, sebelumnya, apakah terlihat semuanya? Sudah sensei, terlihat dengan jelas. Oke, tujuan pembelajarannya akan Sensei bacakan ya. Oke, yang pertama, mengenali kosakata bahasa Jepang di bagian pekerjaan. Yang kedua, memahami kosakata yang berhubungan dengan Shigoto. Terus yang ketiga, mengetahui arti dan fungsi pola kalimat dasar seperti wa dan des dalam bahasa Jepang. Oke, apakah sudah mengerti teman-teman dari tujuan pembelajaran kali ini? Belum sensei. Oke, apa yang belum dipahami dari tujuan pembelajaran hari ini? Ini pembelajarannya mengarah kemana ya sensei? Saya masih belum mengerti. Oke, uh, tujuannya di sini kita memperkenalkan bahasa Jepang di bagian pekerjaan, Mas Faiz. Oke, oke. Di sini Sensei ada soal. Bagi yang belum mengerti, ini Sensei kasih beri soal buat mengetahui seberapa ngerti kalian di materi kali ini. Oke, kita lihat soalnya sama-sama. Oke, sebelum ada soal, ini adalah materi. Oke, ini adalah contoh-contoh pekerjaan yang ada di Jepang. Ini Sensei cuma ambil yang contohnya aja. Kalau dimasukin semua kan nggak cukup kan Yunasang. Oke, ada yang bisa bantu jawab nggak? Ada yang bisa bantu bacain saya? Saya sensei. Mulai dari mana ya sensei? Mulainya dari kiri dulu. Baik sensei. Yang pertama itu Kaisatsukan. Terus sensei. Oke, benar sekali. Uh, jadi yang pertama itu adalah Keisatskang. Terus yang kedua adalah Sensei. Oke, kita beritahu Keisatskang itu apa sih? Keisatskang itu adalah polisi ya teman-teman. Terus uh, yang kedua Sensei yaitu adalah guru. Oke, yang ketiga dan keempatnya boleh dibacakan. Saya sensei. Yang ketiga itu Isha Pairoto. Oke, baik. Jadi benar ya, gambar ketiga itu Isha dan Pairoto. Di sini gambarnya agak sedikit-sedikit sama ya, seragamnya agak sama dikit, seragamnya putih-putih, putih biru. Nah, eh, cara membedakannya itu udah tahu sendiri kan ada stetoskopnya itu kalau dokter. Jadi Isha itu adalah dokter karena dari gambarnya ada stetoskopnya kelihatan. Nah, terus ada Pairoto. Pairoto itu ngambilnya dari bahasa Inggris, teman-teman. Jadi Pairoto itu kayak pilot. Nah, itu kalau misalkan jadi katakana itu namanya Pairoto dibacanya, teman-teman.
Oke. Oke, kita slide selanjutnya. Oke. Di sini ada yang mau bantu Sensei buat bacain nggak? Bacain semua ya, dari kiri ke kanan sampai habis. Saya sensei bisa. Yang pertama itu Kaisain, selanjutnya Gakse, selanjutnya juga Koku, yang terakhir itu Tenin. Oke, terima kasih Mas Faiz lagi. Kita dari Kaisain dulu ya. Kaisain yang artinya itu adalah pegawai kantor. Uh, adalah pegawai kantor. Jadi, terus yang kedua itu adalah gakse atau murid atau apa ini namanya pelajar kalau di sini ya. Terus ada koku. Koku ini sama kayak Pyroto tadi ya teman-teman. Dia itu ngambilnya dari bahasa Inggris. Koki. Nah, tapi kalau dikatakan lain itu dibilangnya koku. Oke. Terus yang terakhir, ada yang tahu nggak? Ten-in. Ini apa? Dan ini tuh apa Sensei? Saya tidak tahu. Nggak ada yang tahu kah ten-in ini apa? Oke. Sensei akan jelasin. Ten-in ini adalah pegawai toko. Jadi, uh, dari sekian banyak contoh yang Sensei berikan. Oke, Sensei akan beri soal buat kalian. Seberapa paham sih kalian mengenal pekerjaan-pekerjaan yang ada di Jepang? Nah, saya lihatkan soalnya dulu ya dari Sensei. Oke, di sini ada 3 soal buat dari Sensei. Yang pertama itu ada kayak soal nebak gitu loh. Ini dari gambar ini tuh siapa orangnya gitu, pekerjaannya apa namanya. Terus yang kedua itu kayak kita memilih gambar yang ada di situ itu pekerjaannya menunjukkan yang mana. Terus yang terakhir itu nanti kita bahas. Oke, next. Oke, yang pertama ini ada gambar apa? Minasang, ada yang tahu nggak? Saya Sensei, itu gambar Pirate. Oke, gambarnya apa tadi? Pirate ya? Kayaknya agak kurang tepat deh jawabannya tadi. Ada yang bisa jawab lagi nggak? Itu Pyroto sensei. Apakah benar? Oke, oke. Kita lihat ya jawabannya sama-sama. Apakah benar jawabannya? Oke, jawabannya adalah Pyroto. Kalau dijawab gitu ya. Nah, di sini bawahnya itu ada tulisan katakannya itu kayak gini ya minasan. Tulisannya Pyroto. Itu kayak seperti ini ya. Kenapa menggunakan katakana Sensei, tidak menggunakan hiragana? Oke, kenapa menggunakan katakannya ya? Karena katakana itu khusus buat kata serapan bahasa Inggris. Jadi kayak Pyroto, terus contohnya apa lagi ya? Koku tadi, koku itu kan kayak koki. Nah itu katakana itu dibuat serapan bahasa Inggris. Jadi ya gitu kalau hiragana kan yang gimana ya?
nggak bisa gitu loh kayak dibuat gitu. Jadi harus katakana ya minasang. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Oke, di sini ada gambarnya dokter. Apakah kalian tahu jawabannya yang mana? Gambarnya yang Oke, jawabannya tadi benar ya, Isya. Jadi sebelum itu kita bedah satu-satu dulu nih. Udah ngerti kan tadi kita bedah dulu deh dari D. Pairoto, ada yang tahu nggak? Pairoto itu apa tadi? Pairoto tadi itu pilot sensei. Baik, benar. Pairoto itu pilot ya, adik-adik atau teman-teman. Uh, Pairoto tadi yang seperti yang saya jelasin ya, dari kata-kata serapan bahasa Inggris. Dikatakan ini tuh namanya Pairoto kalau di bahasa Jepangin. Terus yang C itu Kesatsukang. Kesatsukang itu adalah polisi ya teman-teman. Oke, terus yang B itu Gakse. Gakse itu adalah pelajar. Jadi yang benar itu adalah A. Isya artinya dokter. Terus pertanyaan selanjutnya, oh ini jawabannya. Jawabannya itu adalah A. Isya. Oke, terus yang ini adalah pengenalan pola kalimat. Apakah sudah kelihatan pola kalimatnya, tulisannya? Sudah sensei, terlihat dengan jelas. Oke, baik. Pengenalan pola kalimat. Ada yang mau bantu Sensei nggak buat ngebacain? Saya sensei, coba saya mau membaca. Yang pertama, pengenalan pola kalimat. Pola kalimat nani nani wa nani nani des. Penjelasannya itu wa adalah partikel yang menunjukkan apa yang sedang dibicarakan. Hati-hati tulisan wa dibaca. Hati-hati tulisan H itu dibaca wa bila berfungsi sebagai partikel bukan H. Contohnya itu watashi wa sensei desu, yang artinya saya adalah guru. Yang dibicarakan itu kore, artinya ini sebagai topik informasinya itu sensei atau guru. Dan terakhir des adalah kata bantu kopula, berfungsi seperti adalah dalam bahasa Indonesia dan memberi kesan yang sopan. Kayak gitu sensei. Oke, baik. Terima kasih untuk kalau dibacakan. Oke. Apakah kalian sudah mengerti dengan pola kalimat ini? Lumayan sedikit mengerti Sensei. Oke. Di bagian mana yang kalian tidak mengerti? Kenapa di penjelasan tadi wa itu tidak dibaca saja Sensei? Oke. Kenapa wa gak dibaca kayak gitu kan? Oke. Jawabannya karena itu adalah partikel. Jadi sebelum ada n, kita anggapnya n ya, kayak
apa namanya, kata benda satu, n, kata benda satu sama kata benda satu kan, terus habis itu wa, terus kata benda dua baru des. Jadi misalnya kata benda satu watashi wa, baru kata benda dua sensei des. Oke, jadi saya adalah sensei gitu Mas Faiz. Jadi wa ini adalah berfungsi sebagai partikel, bukan dibaca gitu ya. Apakah mengerti? Ya, sudah mengerti sensei, terima kasih. Baik. Setelah kalian mengerti tentang pengenalan pola kalimat ini, Sensei ada soal lagi nih buat ngetes kalian, buat seberapa jauh kalian mengerti tentang pengenalan pola kalimat. Soalnya gampang kok, tinggal jawab benar atau salah. Itu dong, gampang kan? Oke, Sensei liatin soalnya kayak gimana. Nah, ini adalah soalnya. Sensei bacakan ya. Watashi wa kaisatsukan desu ka? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, bentar. Ada yang tahu ini nggak sebelum menjawab? Ada yang tahu nggak artinya itu kayak gimana? Ada yang bisa ngertikan nggak? Saya sendiri caranya itu dari belakang terus depan terus ke tengah. Contohnya itu deska apakah, terus ke watashi saya, terus partikel wa, terus kaisatsukan. Kalau digabung itu apakah saya polisi gitu Zinje, apa benar? Benar sekali. Oke, dari teman kalian yang tadi menjelaskan, jadi dari deska dulu, terus ke watashi, terus partikelnya wa, baru ke kata yang apa aja N2. Yang N1 kan watashi. Terus partikel, habis itu kata benda 2, yang N2, terus deska. Jadi yang pertama itu adalah deska dulu, baru watashi, partikel, terus ke kata benda 2, kaisatsukan. Jadi bacanya adalah apakah saya polisi? Begitu ya teman-teman. Oke. Jawabannya apa ya? Ada yang tahu nggak? Jawabannya benar Sensei. Oke, jawabannya benar sekali. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, jawaban tadi benar ya. Terus ini ada soal lagi nih, satu kali lagi. Oke, ada yang tahu nggak mengartikannya gimana? Faiz Sensei. Faiz dari tadi belum menjawab. Oke, Faiz, boleh minta tolong dibantu senseinya? Iya, ini Iya, sensei ini jawabannya salah. Watashi Watashi wa kaku deska. Saya apakah saya adalah seorang koki? koki. Jawabannya salah. Jawabannya salah. Oke, dari pelafalannya Mas Faiz itu kayaknya salah ya teman-teman. Jadi bacanya tuh watashi wa koku desu ka? Kayak gitu ya teman-teman kalau bacanya. Oke, kita artikan ya, kita bedah ya. Oke, dari sama kayak tadi soalnya. Jadi dari deska dulu. Deska, terus ke kata benda pertama, terus partikel, kata benda kedua.
Oke, tadi terus berarti biasanya gimana teman-teman? Berarti apakah saya seorang apa itu koko teman-teman? Ada yang tahu nggak tadi? Koko itu artinya koki sensei. Oke, benar sekali ya. Koki adalah koki dari kata serapan bahasa Inggris. Oke, jadi benar ya. Watashi wa koku desu ka? Saya adalah koki. Gimana? Apakah jawabannya apa? Benar atau salah? Salah sensei. Soalnya yang digambar itu pelajar, bukan koki. Oke, oke, benar sekali ya. Jawabannya itu adalah salah. Kenapa salah? Karena itu adalah yang digambar adalah seorang pelajar gakse, bukan seorang koki. Oke, nih ya salah ya. Oke, materi Sensei cukup sampai sini aja ya. Sensei akhiri untuk hari ini. Arigatou gozaimasu. Mata raise. Bye-bye.